Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah dalam luka ada kasih karunia. Yesaya 53 ayat 3. Firman Tuhan berkata, ia dihina dan dihindari seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ia dalam nats yang kita baca ini adalah Yesus Kristus sendiri. Pada nats yang kita baca ini jelas memberikan kita gambaran tentang seorang hamba, sebuah gambaran dari hamba yang terluka, yang menderita, yang tertindas dan lain sebagainya. Berbicara tentang seorang hamba dalam hal ini, hamba Tuhan atau pengikut Kristus, idealnya dalam pandangan kita pasti hidupnya akan baik-baik saja. Hidupnya pasti bahagia setiap waktunya, tidak ada beban karena kenapa ya dia anak Tuhan. Tetapi pada kenyataannya tidak sepenuhnya seperti itu. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika saudara telah berkeputusan menjadi seorang hamba Tuhan atau pengikut Kristus, maka percayalah bahwa kamu adalah seseorang yang mudah diserang. Karena kenapa? Saudara menempatkan diri di posisi yang Alkitab nyatakan. Oleh sebab itu kita perlu Tuhan. Amin. Dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang hamba atau pengikut Kristus, perlu kita tahu bahwa masalah ataupun setan dia tidak pernah melihat umur yang akan dia serang. Dan perlu juga kita tahu bahwa umur seseorang tidak menjamin bahwa dia bisa mengontrol diri berdasarkan umurnya tersebut. Oleh sebab itu kita perlu siap siaga menghadapi segala sesuatu yang akan terjadi. Karena kenapa? Sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang pengikut Kristus, terluka masuk dalam bagian kita. Tetapi bisa jadi juga bahwa kita adalah dokter yang dipakai Tuhan untuk mengobati mereka yang terluka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, momen bersama Tuhan adalah peristiwa yang tak pernah terduga, tak pernah terpikirkan, bahkan tak pernah terbayangkan. Akan tetapi kembali pada firman Tuhan bahwa menjadi seorang yang dekat dengan Tuhan, pastinya juga akan ada momen di mana kita akan disakiti, dihianati, ditinggalin, bahkan dilukai. Karena itu adalah bagian kita sebagai seorang hamba atau pengikut Kristus. Oleh sebab itu perlu kita tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kita terluka. Yang pertama adalah amarah. Ketika kita sedang marah, itu adalah pertanda bahwa saudara ataupun saya sedang berada di posisi terluka. Dan itu bukan dosa, tapi marah-marah itu pastinya dosa. Yang kedua, ketakutan. Ketika kita diancam ataupun ditindas, itu adalah indikator yang menyatakan bahwa ternyata kita sedang terluka. Yang ketiga adalah rasa bersalah. Ketika kita dituduhkan yang tidak-tidak dan kita tidak memiliki rasa kemampuan untuk membela diri, maka itu juga adalah alarm yang mengingatkan bahwa saudara sedang terluka. Pertanyaannya bagi kita sekarang, kenapa Tuhan mengizinkan kita terluka? Yang pertama saudara, terluka dimaksudkan untuk menguji apa yang sebenarnya ada dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kita pasti pernah memiliki yang namanya parfum. Sebuah botol parfum, kita tidak akan pernah tahu harumnya itu bagaimana jika kita tidak mengeluarkan isinya. Jadi untuk mengetahui parfumnya itu baunya bagaimana, maka perlu kita menekannya, mensemprotkannya di tubuh kita, supaya kita tahu bahwa parfum yang sesungguhnya itu bagaimana. Sama juga dengan hidup kita. Bagaimana orang tahu kalau Tuhan ada dalam hidup kita? Ketika kita tidak mengeluarkan yang sesungguhnya. Dan hal itu yang Tuhan pakai. Cara Tuhan mengeluarkan apa yang ada dalam hidup kita ketika kita berada dalam posisi terluka, dalam posisi tersakiti. Apa yang akan kita perlihatkan kepada orang-orang? Apakah kita masih bisa mengucap syukur ketika kita berada di posisi tersebut? Apakah kita masih bisa mengeluarkan hal-hal yang baik dengan keadaan yang kita alami tanpa menyalahkan siapapun? Kita yang tahu jawabannya di diri kita masing-masing. Itu adalah yang pertama.
Yang kedua, untuk menyadari bahwa dalam setiap luka yang kita alami ada yang memampukan kita untuk melewatinya. Terluka merupakan sumber kekuatan. Makanya Paulus dalam Alkitab mengatakan bahwa dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Tapi orang yang percaya jangan melakukan sesuatu karena masa lalu. Tuhan juga tidak mau kalau kita menggunakan luka itu sebagai motivasi, tetapi Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa dalam luka itu ada kasih karunia. Yesus mati meninggalkan luka, tetapi Yesus tak mau kita menjadikan itu sebagai motivasi kita untuk mengikuti Dia. Tetapi Yesus mau untuk kita menyadari bahwa dalam luka yang Yesus tinggalkan, luka yang Yesus alami, di dalamnya ada kasih karunia yang besar untuk semua manusia, termasuk saya dan saudara. Amin. Yang ketiga adalah mengajarkan kita menghadapi peperangan. Terluka itu tidak memalukan, saudara. Tapi Tuhan mau supaya apapun yang kita alami itu menjadi energi baru bagi kita untuk menghadapi peperangan-peperangan rohani yang akan menimpa hidup kita. Karena dengan luka kita akan terbiasa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang lebih besar ke depannya. Yang keempat, supaya kita memberikan kesaksian. Dengan luka kita harus bisa memberikan kesaksian. Bukan bersaksi bahwa pernah mengalami, tapi bersaksi bahwa pernah mengalami dan berhasil melewati karena kasih karena Yesus dalam hidup kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita merasa ingin untuk dekat dengan Tuhan, supaya mereka bisa melewati hal-hal pahit dalam hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai hamba, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah berkeputusan untuk menjadi pengikut Kristus, perlu kita tahu bahwa perjalanan hidup kita tidak akan baik-baik saja. Hidup kita tidak akan aman-aman saja. Hidup kita tidak akan selalu bahagia. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan selalu menyertai, menolong, menopang, menguatkan kita dalam menjalani setiap kehidupan kita. Maka dari itu perlu kita tahu bahwa dalam hidup kita tak ada yang perlu kita ragukan bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami bersyukur bahwa Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu bagaimana posisi kami sebagai seorang hamba, bagaimana posisi kami sebagai pengikut Kristus yang sesungguhnya dalam menjalani hidup di dunia ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau lebih dahulu terluka karena kami orang berdosa ini. Kami menyadari bahwa perjuangan kami saat ini bukan karena luka tersebut, tetapi karena dalam luka itu ada kasih karunia yang besar yang menyelamatkan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Maka dari itu seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari. Dan Tuhan Yesus memberkati.